Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 16. Kita harus keluar dari persembunyian ini. Black bergumam sangat pelan dengan keringat yang membasahi pelipisnya. Setidaknya ia dan Red telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jangan gegabah. Barang bukti kita masih kurang, bisik Red seraya mencekal pergelangan Black. Mencium aroma tubuh Red dari dekat serta mendapatkan sapuan napas hangat dari wanita itu, Black tak sanggup lagi menahan keinginannya. Pria itu lantas menghimpit tubuh Red, dan langsung memajukan wajahnya. Mau apa dia? Batin Red gusar. Black mencium buas bibir Red tanpa aba-aba maupun meminta izin dari sang empunya. Meskipun ia tahu bahwa Red memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Sialan kau, Black. Black terus melanjutkan sesi ciumannya, hingga Red harus menggigit bibir pria itu untuk menghentikan perbuatannya. Aau. Black meringis ketika ia merasakan bibirnya mengeluarkan darah. Lihat apa yang akan kulakukan padamu setelah semua ini selesai. Ancam Red dengan sorot mata tajam ke arah Black. Sementara itu, pasangan Rubber dengan Clara masih belum selesai dengan aksi mereka, akan tetapi tirai pemisah dalam ruangan tersebut telah disibak. Siapa kau? Karena kaget, Clara langsung turun dari atas tubuh pria tua tersebut. Kedua mata Rubber terbelalak melihat kecantikan Red, yang bagaikan dewi turun dari langit. Saya telah terlalu lama menunggu Anda. Biar saya gantikan wanita ini, ucap Red sambil mengumpat di dalam hatinya. Keluar kau. Robert langsung mengusir Clara. Sial kau pria tua. Batin Clara mengumpat Roberto. Black keluar diam-diam untuk mengejar Clara, sementara Red akan menangani Roberto. Wow, sepertinya aku tidak memesan bidadari, ucap Roberto. Red menahan jijiknya, bahkan kejadian barusan terus berputar di dalam kepalanya. Tetapi Red tahu jika pria ini belumlah puas. Sebab Clara tidak bisa menuruti beberapa keinginannya, disebabkan wanita itu tengah berbadan dua. Aku adalah hadiah, anggap saja seperti itu. Aku kesini dengan beberapa kesepakatan, ku harap Anda mau menyetujuinya, ucap Red, dengan senyum yang begitu sensual menggoda. Red menaikkan satu kakinya, hingga betisnya yang mulus terpampang nyata. Robert langsung menelan salivannya sendiri. Kena kau. Apa kesepakatannya agar aku dapat merasakan keindahanmu itu? Ucap Roberto frontal. Aku butuh bantuan orang-orangmu untuk menghabisi pria yang dengan berani menolak cintaku, bisik Red dengan suara yang dibuat mendesah. Siapa dia, Dewi? Tanya Roberto yang mulai terpancing, apalagi hasratnya belum sepenuhnya tersalurkan tadi. Leonardo de Basudil, bisik Red lagi. Pria itu. Roberto agak kaget, namun dia tidak mencurigai wanita cantik yang mulai memainkan jemari lentik di dadanya itu. Ya, dia. Aku sangat membencinya dan menginginkan dia meregang nyawa, ucap Red berakting penuh dendam. Apa kau salah satu wanita yang patah hati karena pria itu akan menikah? Sial. Jangan membahas hal itu, Red masih dengan dramanya. Hei, bagaimana jika ku buat keduanya mati? Tawar Roberto membuat Red mengepalkan tangannya. Aku suka rencanamu, Tuan. Serangan pertama dari orang-orangku mungkin gagal karena pria itu selalu diikuti pengawalnya. Tetapi aku yakin serangan kedua akan berhasil. Ah, tak kusangka akhirnya kembali bertemu dengan sekutu yang sama, ungkap Roberto yang tanpa sepengetahuannya tengah direkam oleh Red. Apakah Anda memiliki sekutu selain aku? Ujar Red dengan nada manja. Wanita yang kau lihat berada di atas tubuhku barusan, adalah orang yang membenci calon istri Leonardo. Jawab Robert yang memang dalam keadaan terpengaruh minuman. Apalagi, sejak tadi tanpa sepengetahuannya, Red telah memberikannya serbuk yang mampu membuat pria tua itu berada di alam bawah sadar secara perlahan. Siapa namanya? Clara Tropika, jawab Roberto singkat. Cukup Pak Tua. Aku sudah mendapatkan semuanya, ucap Red menyeringai. Saat ini ia berada di atas pangkuan Roberto, dan terpaksa membiarkan pria tua ini mengelus bagian-bagian nikmatnya. Karena misinya telah selesai maka, Red,
mengeluarkan sebuah jarum beracun dan menusukkan ke bawah telinga pria itu. Ugh! Sontak Roberto mendelikan kedua matanya. Lalu Red menjauh, karena seketika tubuh pria itu menggelepar. Darah keluar dari telinga mata dan juga hidupnya. Terakhir, pria itu memuntahkan darah kental melalui mulutnya. Mati kau! Pria yang berani menyentuh tubuhku tidak akan pernah selamat, ucap Red dengan pandangan sinis ke arah raga Roberto, yang perlahan berhenti bergerak dan kaku. Sementara itu di bagian klub. Brak, bang! Anak buah Roberto menghampiri meja di mana Blue dan Black berada. Salah seorang kemudian menendang meja hingga terbalik. Semua yang berada di atas meja pun berserakan dan pecah berantakan. Beraninya kalian mencari masalah denganku? Hah? Hardik Black, suaranya menggelegar memecah dentuman musik di klub tersebut. Beri mereka pelajaran. Teriak kaki tangan Roberto kepada anak buahnya yang lain, kurang lebih jumlah mereka 8 orang. Tutup semua jalan keluar. Teriaknya lagi memberi perintah. Mendengar suara ribut perkelahian, sekejap gegap gempita musik dari sang DJ pun berhenti. Berganti dengan suara gedebak-gedebuk serta lengkingan teriakan. Ketika sebuah wajah gahar menghantam meja bar, di mana di atasnya berbaris botol-botol minuman serta gelas kaca berpinggang. Perang, braak! Sesosok raga terlempar ke atas meja, hingga benda itu terbelah menjadi 2 bagian. Teriakan dari para wanita penjajah kenikmatan maupun para waitress kembali terdengar. Ketika lagi-lagi sebuah raga besar, terpental menghantam bar. Menyapu apapun yang berserak di atas meja tersebut. Seketika pria itu mengambil sebuah botol bandrek di dekat kepalanya, lalu melempar ke arah pria berambut kuncir yang sudah menghajarnya. Traang! Black menangkis botol tersebut dengan tendangannya, hingga benda itu menabrak dinding di atas kepala seorang bartender. Botol berikut isinya pecah berantakan. Melihat serangannya dapat ditangkis dengan mudah, anak buah Roberto itu kembali hendak melempar botol. Akan tetapi gerakannya kalah cepat, sebuah kursi besi lebih dulu mendarat menghajar kepalanya. Pria berbadan besar dengan tato di sepanjang lengannya, kini diam tak bergerak. Dengan saos yang mengalir dari kepalanya. Black berlalu menghampiri 2 orang kawannya. Red telah kembali berganti pakaian maskulin dan ikut bertarung. Identitas mereka nyatanya telah diketahui. Apa yang mereka barusan lakukan akan menjadi sia-sia, jika tidak dapat keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup-hidup. Terlihat Black meraih meja, lalu mematahkan salah satu bagian dari benda segi 4 tersebut. Batang kayu beradu dengan tungkai kaki seorang pria, yang hendak menyerang dari belakang Blue. Peletak, bug. Pria itu mengerang, merasai lututnya yang mungkin hancur terkena pukulan teramat keras dari benda tumpul. Thanks, bro. Seru Blue dengan peluh di dahinya. Awas belakangmu. Teriak Red pada Black. Brug. Aarg. Mendapatkan sebuah tendangan tiba-tiba, nyatanya sukses membuat Black tersungkur di lantai. Saos merembes dari hidung serta pelipis kirinya karena sempat membentur ujung meja. Dirinya lengah, sehingga mendapat serangan dari belakang punggungnya. Sial. Beraninya kalian main belakang seperti ini. Black berteriak seraya kembali menyerang dengan membabi buta. Sebuah tendangan mendarat dengan telak ke kepala pria yang menyerangnya dari belakang, membuat hidung pria berbadan tinggi besar itu mengeluarkan saos. Black mengatur napasnya, tenaganya tinggal setengah. Kau cukup hebat, Black. Puji Red mengangkat jempolnya di sela meninju wajah pria di hadapannya. Pria itu kembali bangkit setelah menyeka hidungnya yang kemungkinan patah itu. Ketika hendak berdiri, Black justru mengarahkan kakinya untuk memberikannya tendangan memutar. Krek! Musuh pun berputar di udara sesaat, sebelum akhirnya tersungkur dan tak bergerak lagi. Tinggal 4 orang, tapi nampaknya mereka lebih tangguh. Seru Red di sela-sela aksi tarung mereka. Bersiaplah. Kadal koreng itu memanggil bantuan, teriak Blue yang memperhatikan beberapa orang yang datang. Habislah kau. Black berhasil melumpuhkan seorang lagi dengan tendangan di perut dan dada. Sial. Kenapa pasukan mereka datang lagi? Umpatnya kesal, yang tengah menginjak kepala salah satu lawannya yang baru saja ia jatuhkan hingga semaput. Tak berguna. Adik dari Alberto yang bernama Barca,
melempar botol whiskinya, serta menendang meja hingga benda tersebut terjungkal. Melawan 3 berdebah saja kalian kelabakan. Marah Barca pada anak buahnya yang tersungkur di hadapannya itu. Ingin rasanya ia langsung menembak kepala mereka saja. Tuan, bantuan sudah datang. Lapor anak buah lain, yang melihat dari CCTV di luar klub. Ayo, habisi mereka bertiga, jangan biarkan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Lalu Barca keluar bersama kaki tangan andalannya. Kunci pintunya, dan pastikan pihak berwajib tidak mencium kejadian ini. Titahnya pada sang anak buah, yang kemudian diangguki patuh. Pria itu pun mengunci pintu klub tersebut, setelah Shine, bersama Dark dan kawan-kawannya telah lebih dahulu menyusup masuk. Brak, trek. Barca yakin bahwa pertarungannya akan dimenangkan oleh anak buahnya. Dirinya benar-benar geram, dan memutuskan akan melibas anak buah Leonardo agar pria itu lemah. Sehingga dirinya dengan mudah akan menggagalkan rencana pernikahan mereka berdua. Hubungi pemilik klub, Nick, kirimkan tagihannya padaku. Setelah memberi perintah, pria parubaya itu memejamkan matanya dengan senyum yang tersungging dari kedua bibir hitamnya. Seorang pria berkaus hitam ketat, hendak mengarahkan senjata api ke depan. Mengincar kepala pria tampan dengan rambut dikuncir ke belakang. Seringai tercetak di wajahnya, ketika jarinya berhasil menarik pelatuk itu, dan baak, pletang. Senjata api itu mental menyusur lantai, ketika sebuah lemparan kursi besi mengenai bahu anak buah Barca itu. Entah terpental kemana, karena cahaya tempat itu yang remang-remang membatasi pandangan mata. Sial! Umpat pria tersebut, sambil menengok ke belakang. Terdapat pria berkepala pelontos dengan gerahamnya bergemeletak, ketika tahu sosok yang membuat lengannya terasa nyeri. Bahkan, rencananya gagal untuk menembak pecah kepala orang. Pria itu bangkit seraya menggeram, lalu maju menyerang. Red berhasil berkelit dari beberapa serangannya, bahkan wanita tombol itu sempat mendaratkan pukulan serta tendangannya beberapa kali. Bug, aau. Ringisnya, ketika sebuah hujaman kaki dengan sepatu boots itu mendarat ke perutnya. Ia sempat limbung dan hampir terjatuh, seandainya tangannya tidak segera memegang tembok. Habis kau. Berani menggagalkan rencanaku. Teriak pria itu seraya kembali melayangkan serangan kakinya. Melihat celah bagus untuknya, Red segera menyerang titik lemah pada area vital yang sedang terbuka lebar. RGHH. Pria itu mengerang hebat di atas lantai, sambil memegangi bawah tubuhnya. Red kembali menginjaknya hingga pria itu benar-benar tak bergerak lagi dibuatnya. Rasakan. Serangan dari jurus menuju letai dariku. Merasakan ada serangan yang mendekat dari arah belakang tengkuknya, Red pun bersiap. Melihat dari ekor matanya, lalu bergerak memutar sambil melayangkan tendangannya. Dengan 2 jurus saja, Red sudah dapat merobohkan anak buah Barca yang berbadan kekar ini. Lemah. Red memberi makian pada raga yang tersungkur di bawah kakinya. Brak, buk, duk, kraak. 2 orang lagi roboh dengan tangan dan kaki yang patah. Mereka menggeliat di lantai merasakan sakit di bagian tubuhnya. Beraninya mengeroyokku, sekarang rasakan akibatnya. Red pun tak ingin menghabiskan waktu, ia segera menghampiri kawan-kawannya. Di mana Black, Blue dan juga Dark dikerubuti oleh beberapa orang. Praang. Blue menghajar kepala salah satu pria bertato yang menyerangnya dengan botol pecah. Akan tetapi, sebuah pukulan benda tumpul tak ayal mendarat di punggungnya. Pria berambut klimis itu tersungkur, bagus saja Red datang tepat waktu. Ketika 2 orang lelaki berbadan besar hendak menyerang Blue secara bersamaan. Hiyaah. Dengan beberapa jurus yang dikuasainya, wanita tombol itu berhasil melumpuhkan 2 orang sekaligus. Terima kasih. Blue menerima uluran tangan Red, yang membantu membangunkannya. Hati-hati, ada yang membawa senjata api. Namun aku sudah membuat senjata itu terlempar jauh entah kemana. Semoga di antara mereka tidak ada yang menemukannya, ucap Red pada Blue yang tengah terpana akan kepiawaian wanita itu dalam berkelahi. Karena baru kali ini, dirinya melihat wanita maskulin yang sangat cantik ketika dilihat dari dekat. Apa ini real? Kenapa seperti melihat karakter dalam game? Gumamnya, ketika Red kembali menghajar beberapa pria. Bahkan wanita itu melompat ke atas meja. Ataupun bertumpu pada kursi, sebelum memberi tendangan memutar.
Satu kepala terpelintir dengan pitingan dari kedua kaki wanita itu, dan semuanya terjadi tepat di hadapan Black juga Blue. Kedua mata pria maskulin itu membola, melihat aksi dari wanita berambut panjang yang sengaja digelung ke dalam. "Wow, Awesome!" serunya, memberi pujian spontan. Red hanya tersenyum smirk, sesaat menanggapi ketakjuban dari kedua pria ini. "Aku bisa sendiri." Red menampik uluran tangan dari Black, yang mana hendak membantunya untuk bangun. Dia pasti sangat marah padaku," gumam Black. Bersambung.